Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi SPK yaitu metode AHP. Metode AHP ini merupakan salah satu bagian dari MCDM atau Multi Criteria Decision Making atau pengambilan keputusan dengan menggunakan banyak kriteria. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana penerapan metode AHP dan sedikit definisi tentang apa yang dimaksud dengan metode AHP. Nah, metode AHP ini cukup populer dan telah dipergunakan secara luas dalam bidang SPK dan penemunya adalah Pak Thomas L. Sati yang merupakan profesor ahli matematika dan sekarang bekerja di University of Pennsylvania. Kemudian AHP sendiri itu apa ya? Permasalahan pada AHP diatur ke dalam hierarki. Ya, jadi kita lihat namanya ada hierarki, berarti ada yang namanya tingkatan, atau level. Nah, yang dibuat level itu adalah kriterianya dan alternatifnya. Kemudian ini kita lihat contohnya ya, hierarki atau tingkatannya. Jadi ada tujuan paling atas, kemudian ada kriteria, kemudian ada alternatifnya. Jadi kriterianya ada beberapa ditentukan oleh si pengambil keputusan, begitu pula alternatifnya ada 1 sampai N buah alternatif. Kemudian kita bahas algoritma ya, algoritma dari metode AHP. Nah, langkah pertama kita membangun hierarki dari masalah. Tadi seperti yang kita lihat pada gambar, ada tujuan, ada kriteria dan alternatif. Kemudian yang kedua kita menghitung weights atau bobot atau priority factor dari alternatif maupun kriteria. Nah, ini tahapannya ada beberapa. Pertama kita pairwise comparison, kemudian kita menentukan W, kemudian kita uji konsistensi pakai rumus CI dan CR. Sebentar kita lihat contoh penerapannya ya. Nah, terakhir kita menghitung rankingnya secara keseluruhan. Nah, jadi contoh kasusnya adalah pemilihan wisata pantai ya. Jadi si Budi ini ya, si pengambil keputusan ini ingin berwisata di salah satu pantai di Kota Kendari. Jadi kita akan membantu dengan menggunakan metode AHP. Ya, jadi pertama kita tentukan tujuannya bahwa kita akan memilih destinasi wilayah pantai. Kemudian kita tentukan alternatifnya. Nah, untuk saat ini karena masih contoh kita pakai 3 saja, yaitu Pantai Toronipa, Pantai Batu Gong, dan Pantai Nambo. Nah, sebenarnya ada banyak pantai tapi kita pakai 3 ini saja. Kemudian tentukan kriteria. Nah, untuk saat ini, untuk kasus ini kita pakai 4 kriteria, yaitu pertama adalah kriteria keindahan. Nah, makin indah pantainya maka makin tinggi prioritasnya. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Nah, makin aman maka makin tinggi prioritasnya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria fasilitas. Nah, kriteria fasilitas ini seperti misalnya ada toilet, ada tempat makan, ada gazebo, dan lain sebagainya. Jadi makin lengkap makin baik. Kemudian kriteria yang terakhir adalah kriteria biaya. Nah, makin terjangkau tentunya makin di prioritaskan ya. Nah, selanjutnya kita buat hierarki atau tingkatan dari informasi yang telah diperoleh. Jadi seperti ini. Tingkatannya ada goalnya atau tujuannya, memilih wisata pantai,
Kemudian ada kriterianya, yaitu kriterianya ada 4: keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya. Kemudian ada alternatif. Alternatifnya yang 3 ini ya. Selanjutnya tahapan yang kelima, tentukan prioritas dari kriteria yang ada. Nah, sebenarnya penentuan prioritas ini tergantung oleh si pengambil keputusan. Ya, jadi beda pengambil keputusan maka beda juga prioritasnya. Nah, untuk studi kasus ini, jadi pengambil keputusannya adalah si Budi. Nah, menurut si Budi, yang paling dia utamakan adalah kriteria keindahan. Ya, kemudian disusul oleh kriteria keamanan, kemudian fasilitas, dan terakhir biaya. Ya, biaya tidak jadi masalah, yang penting pantainya indah, seperti itu. Kemudian lakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison untuk tiap-tiap alternatif. Nah, jadi ini angka untuk perbandingan tingkat kepentingannya itu sudah ditentukan. Ya, jadi ada 1 sampai 9. Nah, ini kalau 9 artinya mutlak lebih penting. Artinya alternatif X ini mutlak lebih penting dibanding alternatif Y. Nah, kalau dibalik berarti itu Y nilainya adalah 1/9 dari alternatif X. Nah, sebentar kita lihat contohnya untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini misalnya ya, tadi kan kita ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah kriteria keindahan. Jadi satu persatu kita buatkan perbandingannya. Nah, cara bacanya ini ya, kalau dibandingkan ke sesamanya tentunya nilainya 1. Misalnya pantai Torangnita dibandingkan dengan pantai Torangnita tentunya 1 ya. Dari Batugong dan Batugong itu sama saja 1. Nah, yang mau kita bandingkan adalah yang bukan dengan dirinya ya. Misalnya pantai Torangnita itu, nah kita lihat contohnya. Dari segi keindahan ya, yang pantai Nambo cukup penting dibandingkan pantai Batugong ya. Berarti kita kasih kebalikannya di pantai Batugong ya. Jadi oleh karena itu dari segi keindahan pantai Batugong diberi nilai kebalikannya ya, jadi sepertiga atau 0,33 dibandingkan pantai Nambo. Seperti itu cara bacanya. Nah, untuk memudahkan sudah saya buatkan file Excel-nya. Nah, jadi kita bandingkan, kita buatkan sheet-nya untuk tiap-tiap alternatifnya, perhitungannya. Ini tadi untuk alternatif keindahan. Seperti itu didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel. Selanjutnya kita lakukan normalisasi matriks. Kemudian kita hitung bobotnya atau priority factor-nya. Proses normalisasinya dilakukan dengan membagi setiap nilai pada kolom matriks dengan hasil penjumlahan pada kolom yang bersesuaian. Nah, misalnya 1 bagi 1,5 ya, misalnya 0,7477, dan 0,1677 dibagi 1,5 sama dengan 0,1064.
Ya, seperti itu, sehingga didapatkanlah tabel hasil normalisasi untuk kriteria keindahan. Nah, didapatkan tabel ini yang mana kalau di total itu adalah 91. Kemudian kita cari bobotnya. Nah, bobotnya ini gampang. Bobotnya adalah rata-rata ya, atau average dari tiap baris pada matriks normalisasi. Nah, jadi di jumlahnya kemudian dibagi 3. Nanti dicari rata-ratanya ya. Nah, ini kalau kita pakai Excel lebih mudah ya. Ini kita dapat dari kita bagi C3 dan C6. Didapatkan tabel normalisasi ini, kemudian kita hitung bobotnya dengan menggunakan fungsi average. Seperti itu ya. Jadi kalau di total sama dengan 1. Kemudian untuk menguji apakah bobot atau vektor prioritas yang kita dapatkan tadi dari alternatif keindahan itu sudah konsisten, maka dilakukan yang namanya perhitungan rasio konsistensi. Kenapa harus dilakukan? Karena biasanya ada user yang menentukan bobot itu tidak seimbang ya, atau dalam artian asal-asalan. Padahal kalau kita memberikan perbandingan berpasangan itu harus seimbang ya. Jadi caranya kita cari nilai konsistensi rasionya. Kalau nilai konsistensi rasionya itu lebih kecil atau sama dengan 0,1, maka dia dianggap pembobotannya itu konsisten. Kalau lebih besar dari 0,1, maka si user harus menentukan ulang nilai bobotnya sampai dianggap konsisten. Caranya kita cari dulu WS-nya atau weighted sum factor. Harusnya kriteria dikali bobot. Ya. Jadi tadi kita dapatkan kriteria untuk baris pertama itu adalah 1, 6, dan 3. Matriksnya ya, 1, 6, dan 3, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Sebentar kita lihat ya. Nah, ini ya, 1, 6, 3. Kita kalikan dengan bobotnya ini W-nya. 0,653, 0,0960, 0,2510 ya. Jadi 163 dikali 0,6530, 6 dikali 0,0960, dan 3 kali 0,2510. Didapatkan WS-nya atau weight sum vektornya adalah 1,9821. Nah, lakukan hal yang sama pada baris selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan konsistensi vektornya, kita cari dulu super W. 1 dibagi bobotnya. Berarti bobot yang ini ya. 1 bagi 0,6530, 1 bagi 0,0960. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. 1,53 ya, seperti tampak di layar. Nah, untuk mempercepat kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Ini ya tadi WS didapatkan dengan memperkalikan nilai konsistensi rasio pada tiap baris terhadap bobot yang didapatkan pada saat normalisasi
matriks, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau super W kita dapatkan dengan 1 dibagi bobotnya. 1 bagi 0,0960 didapatkan 10,4154. Begitu selanjutnya didapatkan nilai CV-nya atau konsistensi vektornya adalah rumusnya ya WS dikali super W. Nah, jadi 1,9821 dikali 1,5314 didapatkan 3,0353. Sama saja di baris selanjutnya lakukan hal yang sama, sehingga setelah kita dapatkan nilai konsistensi vektor, kita bisa cari konsistensi rasionya. Nah, untuk mendapatkan konsistensi rasio, kita butuh yang namanya eigenvalue atau lambda. Nilai eigenvalue didapatkan dari rata-rata elemen pada kolom CV ya. Jadi ini kita tambah, kemudian kita bagi 3 ya, didapatkan sama dengan ini. Jadi kalau di Excel kita pakai rumus average ya, kemudian kita cari yang namanya konsistensi indeks. Nah, konsistensi indeks ini rumusnya adalah lambda dikurang n dibagi dengan n kurang 1, di mana n ini adalah jumlah alternatifnya yang ada di dalam tabel. Nah, jadi kalau berarti CI-nya adalah 3,0183 dikurang 3 per 3 kurang 1. Nah, nanti kalau dibagi hasilnya adalah ini ya, 0,092. Kita lihat Excelnya. Ini lambda tadi rata-rata dari CV, semua kolom yang ada di CV atau konsistensi vektor. Kemudian konsistensi indeks adalah lambda dikurang n ini 3 karena alternatifnya 3, orang MIPA, batu bom, dan Nambo, dibagi dengan n kurang 1, dapatkan. Kemudian kita cari nilai RI atau Random Consistency Index. Nah, Random Consistency Index ini sudah ada aturan bakunya atau tabelnya seperti ini ya, seperti yang ditunjukkan pada layar. Jadi kalau N-nya 2, RI-nya 0, N-nya 3, RI-nya 0,58. Seperti itu ya. Jadi ini tinggal ditulis saja, kita lihat tabelnya. Kemudian terakhir kita dapatkan konsistensi rasio yang diperoleh dari membagi CI terhadap RI. Nah, jadi CI-nya 0,092 dibagi dengan 0,58 sama dengan 0,158. Konsistensi rasio lebih kecil atau sama dengan 0,1, maka pembelian nilai ini dianggap cukup konsisten. Berarti si user itu tidak asal-asalan. Nah, kita lihat di sini nilainya sudah lebih kecil daripada 0,01. Maksud saya lebih kecil dari 0,1. Berarti ini konsisten. Seperti itu ya. CI dibagi R. Ini sudah konsis. Kalau konsisten bisa dilanjutkan perhitungannya.
Namun kalau tidak konsisten, ya misalnya ini 0,215, berarti itu harus diulangi lagi pembobotannya. Nah, sehingga diperoleh tabel rangkuman hasil perbandingan berpasangan dari alternatif untuk kriteria keindahan. Ya, jadi kriterianya itu kan ada 4 ya. Kriteria ke-1 tadi adalah keindahan. Jadi kita masih harus buat perbandingan berpasangan untuk kriteria ke-2, 3, dan ke-4. Nah, ini hasilnya. Tadi ya, ini tadi diinput oleh user perbandingan berpasangannya, atau user atau si pengambil keputusannya. Kemudian didapatkan priority vektornya. Tadi ini setelah dinormalisasi, kemudian kita rata-ratakan, didapatkan priority vektor. Kemudian kita cari tadi nilai eigenvalue-nya atau lambda, kemudian konsistensi indeks, dan juga konsistensi rasio yang menyatakan bahwa sudah konsisten untuk kriteria keindahan. Nah, jadi kita lihat mana yang paling tinggi, ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berarti dari segi keindahan yang diprioritaskan adalah pantai Torongipa karena nilai priority vektornya paling tinggi di antara alternatif yang lain. Kemudian mahasiswa sekalian, lakukan langkah yang sama ya, artinya kita ulangi langkah ke-1 sampai ke-9 tadi untuk memperoleh priority vektor atau bobot dari alternatif yang lainnya ya, dengan rumus yang sama. Tadi kan baru keindahan, ya kita buat tabel untuk keamanan, fasilitas, dan biaya. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Tapi kalau mau lihat perhitungannya, kita buatkan versi Microsoft Excel-nya ya. Nah, misalnya ini untuk keamanan. Kalau keamanan paling bagus di Pantai Nambo, kemudian Pantai Torongipa, dan Pantai Batugong. Kemudian si user akan memasukkan perbandingan berpasangan sesuai dengan hierarki yang tadi diberikan, ada 1, 3, 5, 7, 9, antara 1 dan 9 ya. Kemudian dilakukan perbandingan berpasangannya. Didapatkan hasilnya seperti ini, kemudian kita normalisasi matriksnya, didapatkan bobot ini. Nah, bobotnya kita gunakan untuk memperoleh konsistensi vektor. Konsistensi vektor digunakan untuk mengecek seberapa konsisten nilai yang diinputkan oleh user. Nah, ini kita dapatkan konsistensi rasionya adalah 0,034. Artinya untuk kriteria keamanan yang diinputkan oleh user sudah cukup konsisten. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ingat tadi cara bacanya, berarti ini Pantai Nambo lebih penting dibandingkan Pantai Torongipa. Berarti nanti cari perbandingan berpasangannya yang ini ya. Jadi Pantai Torongipa adalah 1/3 dari Pantai Nambo. Nah, Pantai Nambo dari segi keamanan sangat penting dibandingkan Pantai Batugong. Nah, berarti kita cari kebalikannya, berarti di sini ya, Pantai Batugong adalah 1/5 dari keunggulan keamanannya dibandingkan Pantai Nambo. 1/5 itu 0,2. Seperti itu didapatkan priority vektornya atau W-nya, bobotnya, dan juga
konsistensi rasio. Nah, Nambo merupakan alternatif yang memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keamanan. Artinya, Pantai Nambo itu paling unggul dari segi keamanan dibandingkan alternatif yang lain. Nah, kemudian untuk fasilitas kita dapatkan bahwa Pantai Nambo juga paling tinggi ya. Paling tinggi dari segi fasilitas, paling unggul dibandingkan pantai yang lainnya. Kemudian dari segi biaya, ternyata Pantai Batugong ini merupakan alternatif yang bobotnya tertinggi, berarti paling terjangkau ya dibandingkan kriteria atau pantai yang maksud saya alternatif lainnya. Nanti bisa dilihat di file Excel ini ya. Untuk kriteria fasilitas diinputkan juga perbandingan berpasangannya antar alternatif. Kemudian kita cari bobotnya dengan cara menormalisasinya. Ya. Normalisasi ini ya. Kemudian kita dapatkan konsistensi vektor dan juga kita dapatkan konsistensi rasionya yang ternyata konsisten atau lebih kecil dari 0,1. Begitu pula dengan biaya. Biaya juga ternyata konsisten ya 0,0334. Kemudian yang terakhir hitung juga priority vector atau bobot antar kriteria dengan menggunakan aturan N6 sampai 8. Nah, kriterianya kan tadi ada 4. Berarti kalau mau dibandingkan N-nya jadi 4. Kalau tadi alternatif ada 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, kalau kriteria hanya pakai satu tabel saja. Nah, ini adalah hasil perbandingan berpasangan antar kriteria. Nah, dibandingkan seperti ini diinputkan oleh si pembuat keputusan ya nilai-nilai ini. Misalnya keindahan nilainya 3 terhadap keamanan. Berarti keamanan terhadap keindahan adalah 0,3 atau sepertiga. Atau keindahan terhadap biaya nilainya sama dengan 7 atau sangat penting. Sedangkan biaya terhadap keindahan itu nilainya adalah sama dengan 1/7 atau 0,1429. Itu namanya perbandingan berpasangan. Nah, nanti kita buatkan perhitungannya dalam bentuk bantuan Microsoft Excel. Sama saja caranya dengan perhitungan alternatif tadi. Nah, kita normalisasi juga, kemudian kita cari bobotnya atau rata-ratanya. Selanjutnya kita dapatkan WS per W dan konsistensi vektornya, sehingga kita bisa mencari konsistensi rasionya. Nah, kalau RI-nya karena dia N sama dengan 4, berarti pakai yang 0,9. Kalau tadi kan kita pakai 0,58 ya. Nah, kalau ini karena N sama dengan 4, berarti pakai yang 0,9. Didapatkan konsistensi rasionya adalah lebih kecil daripada 0,1. Berarti ini dianggap konsisten. Jadi sudah betul apa yang diinputkan oleh user. Nah, jadi ini sudah konsisten. Jadi ingat baik-baik aturan pemberian scoring pada AHP ya. 1 sampai 9 nilainya. Nah, selanjutnya
kita dapatkan nilai-nilai ini dan hasil perhitungannya diperoleh dengan melakukan transpose dari vektor W. Nah, transpose itu artinya ya, kolom jadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi setelah ditranspose, ya tadi untuk keindahan, jadi 0,6530, 0,0960, 0,2510 kita transpose, artinya kolomnya ini kita mau ubah jadi baris. Ya. Kita dapatkan ini, ya, jadi dia jadi baris. Untuk tabel keamanan juga kita transpose, fasilitas juga kita transpose, dan biaya juga kita transpose. Kemudian kita dapatkan rankingan, jadi alternatif dikali dengan kriteria. Jadi ini ya 0,6530 kali ini, 0,2633, 0,2605 kali 0,129, 0,282 dikali 0,1219 dan 0,1062 dikali 0,0569 didapatkan 0,4734. Nah, lakukan hal yang sama untuk alternatif batu gong dan juga alternatif Nambo sehingga diperoleh nilai ini ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa mana yang menjadi ranking ya. Jadi ini ranking 1. Makin besar nilai rankingnya, maka makin besar kemungkinan dia dipilih oleh si pengambil keputusan. Ini ranking 2 dan ini ranking 3. Ya. Berarti Pantai Toranica kemungkinan besar akan terpilih sebagai tempat yang dituju oleh si pengambil keputusan untuk berlibur. Pantai Toranica 0,4734, Pantai Nambo 0,4, dan Pantai Batu Gong 0,1265. Sehingga kemungkinan besar si Budi akan berwisata ke Pantai Toranica 0,4734 atau ke Nambo. Dan nilainya 0,4. Nah, ini ya hasil akhirnya kita buat seperti ini. Kemudian kita lihat mana yang paling tinggi. Dari hasil perhitungan metode AHP diperoleh ya nilainya nilai tertinggi untuk Pantai Toranica. Nah, itu jadi ini Excelnya silahkan di copy, ada algoritmanya, tentukan kriteria, tentukan alternatif, lakukan perbandingan berpasangan, kemudian hitung konsistensi rasio, kemudian lakukan perbandingan berpasangan untuk mendapatkan bobotnya, kemudian hitung konsistensi rasionya, kemudian lakukan perankingan alternatifnya. Seperti itu. Keindahan, keamanan, fasilitas, biaya, dan kriterianya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.